atau yang terhormat Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan atau yang mewakili, yang terhormat Pengurus PMK Kabupaten Pandeglang, yang terhormat Ketua Yayasan Banser Raya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat beliau kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan walafiat. Salawat beserta salam senantiasa berkembang kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Izinkan saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Palang Merah Indonesia. Yang ketiga pelaporan buka puasa. Yang keempat penyerahan legalisasi unit KSR UPT SDC Banten Raya dari pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Pandeglang kepada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Banten Raya. Acara yang kelima sambutan dan acara yang terakhir penutup atau doa. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini bersama-sama mengucapkan bismillah. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Palang Merah Indonesia. Hadirin tamu yang hari ini. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Satu lagi. Indonesia, sumber kasih umat manusia, warisan luhur, nusa dan bangsa.
Yang terhormat pengurus, yang terhormat BEM Sisi Bantaraya beserta ketua dan pengurus UKM lainnya, yang terhormat pengurus PMI Kabupaten Pandeglang beserta jajaran, serta para mahasiswa mahasiswi dan undangan peserta orientasi pengarahan bagi mahasiswa yang mencintai. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam kesempatan ini. Hadirin yang berbahagia, kami selaku Ketua Penyelenggara Orientasi Pengarahan bagi mahasiswa mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kesempatan berkenan hadir memenuhi undangan kami untuk datang di acara ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pendidikan Sisi Bantaraya yang telah memberi ruang kepada kami untuk berperan aktif dalam organisasi sosial mahasiswa yang tergabung dalam KSR Sisi Bantaraya, serta rekan-rekan yang telah membantu dalam penyelenggaraan acara ini. Hadirin yang berbahagia, Palang Merah Indonesia adalah sebuah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. PMI memiliki tujuan prinsip dasar gerakan Indonesia internasional, Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yaitu kemanusiaan, kesamaan, kesukarelaan, kemandirian, kesatuan, kenetralan, dan kesemestaan. Sampai saat ini PMI telah berada di 33 PMI daerah tingkat provinsi dan sekitar 408 PMI cabang tingkat kota atau kabupaten di seluruh Indonesia. Palang Merah Indonesia dalam kegiatannya tidak memihak golongan politik, ras, suku ataupun agama tertentu. Palang Merah Indonesia dalam pelaksanaannya juga tidak melakukan pembedaan, tetapi mengutamakan korban yang paling membutuhkan pertolongan segera untuk keselamatan jiwanya. Perguruan tinggi merupakan pusat pendidikan formal yang mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya yang pelaksanaan kegiatannya berdasar pada Tridharma perguruan tinggi, yakni mendalami ilmu pengetahuan, melakukan penelitian, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Dari pandangan tersebut, sebagai sumber daya manusia yang sangat potensial dan strategis, mahasiswa dituntut untuk lebih peka dan berperan aktif dalam menghadapi berbagai kondisi sosial di sekitarnya. Adalah suatu kenyataan bahwa setiap mahasiswa dalam suatu perguruan tinggi tidak berada dalam situasi atau keadaan yang sama. Situasi terjadi bukan atas dasar keinginan sendiri. Oleh karena itu, perlu kiranya ada sebuah organisasi kemahasiswaan yang mampu berperan dalam meminimalisir hal tersebut. KSR atau Korps Relawan merupakan ujung tombak PMI di lapangan. KSR PMI UPT Sisi Bantaraya adalah satuan atau unit di dalam perhimpunan PMI yang beranggotakan pribadi anggota. Biasa perhimpunan PMI yang menyatakan diri menjadi KSR PMI yang telah memperoleh pelatihan khusus tentang KSR. Adapun tujuan dari organisasi Palang Merah bagi mahasiswa adalah membentuk organisasi yang mampu mewadahi minat dan bakat mahasiswa Sisi Bantaraya, pembinaan generasi muda dalam kepalangmerahan, kesehatan dan kesejahteraan, melakukan konsolidasi organisasi, pembinaan potensi dan peningkatan potensi sumber daya manusia untuk menghadapi situasi sulit apapun, dan yang terpenting ialah membangun karakter mahasiswa-mahasiswi yang berjiwa sosial. Demikian paparan singkat tentang orientasi kepalangmerahan bagi mahasiswa ini kami sampaikan. Mari kita ikuti acara ini dengan hikmat agar dapat berlangsung dengan lancar dan kita dapat memetik manfaat. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, kami mohon maaf. Selamat mengikuti acara ini dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau melihat dari program kelembagaan yang merupakan bagian inti dalam kegiatan kemahasiswaan yang berkaitan dengan upaya mahasiswa itu berdasarkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam kesehatan. Berdasarkan kemudian lanjutannya bisa dalam ini mengenai kegiatan seperti berolahraga, latihan, kesehatan, begitu. Kegiatan ini sangat perlu dilakukan dalam lingkungan pendidikan dan untuk disiplin atau untuk kesehatan ini merupakan pendidikan informal atau non formal yang digabungkan atau dikerjasamakan dengan pendidikan formal. Ini sekali dilakukan oleh rasanya bahwa saya juga ada kegiatan aktivitas mahasiswa positif dalam berbagai kegiatan. Dan saya tidak suka kalau mahasiswa ini terlibat dalam kegiatan politik praktis, apakah itu demo yang tidak apalagi ikutan dalam kelompok lapangan atau institusi yang susah. Saya dukung sifat saya, para mahasiswa sifat saya, ya saya larang adanya apa demo-demo itu, termasuk ikut serta di dalam politik praktis kayak dukung-mendukung dalam pemerintahan yang lalu. Saya juga tidak usah. Adapun kalau secara pribadi ikut-ikut silakan, ya pribadi. Tetapi sebagai kelembagaan itu sangat tidak diharapkan. Sisi sebagai lembaga pendidikan netral untuk hal-hal yang begitu. Tetapi untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan, kesejahteraan, baik secara pribadi maupun kelompok itu mendukung. Oleh karena itu dengan kehadiran Bapak-Bapak dari TNI Kabupaten Pandeglang, saya ucapkan salut dan saya berharap semoga para putra putri dari FISIP dan usaha ini mendapat penggunaan dari Bapak-Bapak dan ada kerjasama kelanjutannya tentu saja untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan TNI sebagai bagian dari kegiatan kesiswaan maupun mahasiswa. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya
mengucapkan syukur alhamdulillah saya dapat atas nama pengurus Pak, kami bisa hadir di sini. Tapi walaupun bagaimana, kami mohon maaf atas nama pengurus kepada yang pengurus yang lain sedianya ingin hadir di sini. Berhubung ada sesuatu yang banyak kegiatan yang lain, yang sekali saya kesini untuk menghadiri. Tapi itu juga tidak mengurangi rasa hormat kepada Bapak. Justru dengan adanya kegiatan ini, kami atas nama pengurus dari PMI Kabupaten Palembang merasa bangga, merasa haru gitu, merasa terbantu dengan adanya pihak kampus ikut terlibat di dalam kegiatan PMI di Kabupaten Palembang. Jadi itu yang kami harapkan. Karena bagaimanapun PMI ini merupakan organisasi kemasyarakatan, yaitu merupakan organisasi independen, ya, tidak terikat oleh apapun, terutama dengan adanya kepolitikan. Sekali lagi kami atas nama pengurus sangat-sangat berterima kasih diberi kesempatan oleh Bapak di sini semuanya dan adik-adik bersedia untuk merupakan bagian daripada program dan kegiatan kami ke-PMI-an di khususnya Kabupaten Palembang. Sebelumnya ke apa yang tadi dipaparkan oleh Bapak Ketua tadi, bahwa betul pada saat sekarang ini sedang boomingnya ya masalah gapakar. Dan kebetulan Pak, saya selain di kepengurusan PMI, saya bertugas di Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten. Kebetulan mengurus masalah gapakar ini Pak. Kemarin kami sedikit Pak, kami kemarin menerima mengembalikan 14 orang dari 4 kakak yang dipulangkan dari Kalimantan Pak, yaitu kedua kecamatan Pagelaran dan Carita. Karena disinyalir untuk ada tahap kedua masih, bahwa di Kabupaten Palembang itu masih ada di atas 60-an, masih ada, mungkin akan minggu-minggu ini akan dikembalikan entah dari daerah mana. Nah, untuk itu dengan hal-hal seperti itu, karena gerakan ini juga ya udah jelas sangat-sangat dilarang, terutama untuk kalangan kampus ya. Kepada adik-adik kami berpesan, memang sasarannya Pak generasi muda itu, karena mereka itu masih dalam keadaan polos ya. Nggak tahu ya gerakan sejauh mana mereka itu. Yang jelas itu ada unsur keagamaan yang sangat menyimpang. Sekali lagi dengan adanya kita salurkan melalui kegiatan PM ini, di mana bahwa kami itu sudah mempunyai ini Pak, MOU dari Kementeri ke dalam negeri dengan Mendiknas untuk pembinaan kedinasan dan generasi muda di dalam. Jadi sangat tepat sekali anak-anak sekolah dengan dari pihak kampus untuk terlibat di dalam KPM ini Pak, ya, untuk membantu bagaimana menyalurkan itu tadi, bahwa kita sebagai manusia, sebagai yang mempunyai tiga ini dalam kampus untuk membantu sesama kita yang membutuhkan pertolongan, terutama dalam kebencanaan. Bencana itu sangat luas sekali, bisa diakibatkan oleh alam maupun oleh ulah manusia Pak. Itu tadi salah satunya
organisasi yang terlarang itu salah satu bencana oleh manusia yang sifatnya ideologi, ya. Yaitu lagi sekali lagi kami atas nama kepengurusan syukur alhamdulillah adik-adik dapat bergabung dengan kami nanti dalam KPMI. Perlu diketahui oleh Bapak dan adik-adik semuanya bahwa kami KPMI ini mempunyai sangat program, bukan hanya dalam kedonoran saja. Misalnya donor darah, ada program-program yang sudah kami laksanakan, di antaranya yang menyangkut pembentukan KSR dan relawan. Kita sudah tersebar di 3 kecamatan dan kami sudah terbentuk PMI di kecamatan, dari 30 kecamatan kita sudah ada kepengurusan. Mudah-mudahan dengan PMI ini kami bisa setidaknya bisa mengurangi resiko kebencanaan yang ada di khususnya di Kabupaten Pangandaran, karena Kabupaten Pangandaran ini merupakan daerah rawan bencana, Pak. Tiap tahun kita selalu, karena wilayah kita selatan ini merupakan daerah pantai yang sangat luas, mempunyai sangat rawan dengan lempeng ini, Pak. Ya, daerah itu merupakan rawan untuk tsunami. Untuk di Banten ini yang paling ini daerah pesisir Pandeglang dengan Cilegon, dan ada peta-peta daerah-daerah rawan Pandeglang di beberapa kecamatan kita. Maka dengan adanya terbentuknya kepengurusan, dengan adanya keterlibatan dari pihak kampus, kami sangat berterima kasih, sangat bangga sekali bahwa pihak kampus bisa bergabung dengan kami bagaimana untuk menanggulangi permasalahan yang ada di Kabupaten Pandeglang. Memang ada 3 unsur, ya, yang diberikan oleh pemerintah ini. PMI merupakan mandat oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, yaitu tentang penanggulangan bencana, ya, pelanggaran donor darah dan kesehatan, dan pembinaan generasi muda, ya. Salah satunya yang digarisbawahi generasi mudanya. Syukur alhamdulillah, ya. Kami dari PMR di semua sekolah kita sudah terbentuk di beberapa SMA dan STM, terutama dengan kampus ini. Jadi sangat tepat sekali. Jadi mudah-mudahan dengan awal kita bergabung ini, ikut PMI dan PMR, kita akan mendalami lagi nanti. Insya Allah nanti secara rinci, secara lebih jelasnya nanti oleh rekan kami di DKI. Jadi itu saja mungkin, Pak, ya, sebagai perkenalan, sebagai pembuka. Insya Allah kami akan sering datang ke sini, Pak. Mudah-mudahan dengan pengurus yang lain juga, bukannya kita akan sama-sama nanti. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Daman Adian Suhanda selaku Ketua Yayasan Pendidikan Palembang Raya Pandeglang. Yang kami hormati para pengurus PMI Kabupaten Pandeglang dan juga para narasumber yang diundang dari divisi Banten Pandeglang. Saya hormati Saudara Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan yang saya hormati, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa yang saya banggakan, para pengurus UKM KSR unit divisi Pandeglang yang saya hormati, saya banggakan. Saya
cintai, para peserta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini sebenarnya sudah diangan-angankan oleh kami dan sejak kampus ini pindah ke Sapi Tangtu dari Cikone. Di kampus ini dirintis sejak otonomi daerah dari tahun 2001 sudah menerima mahasiswa, 2004 telah memperoleh izin operasional, 2008 memperoleh akreditasi Ban PT, 2014 juga kita memperoleh akreditasi yang kedua, dan sejak 2012 kami menempati gedung di Jalan Raya kilometer 4 Pandeglang, ya, tepatnya di Kampung Sapitan itu Desa Bangkono, masuknya ke Kecamatan Keroncong. Tetapi alhamdulillah pada pagi hari ini suatu kebahagiaan yang tak terhingga, ya, kami direspon oleh Ketua PMI Kabupaten Pandeglang dan jajaran pengurus yang diberi surat keputusan untuk membuka KSR Korps Sukarela untuk PMI di unit Stisipan Raya. Jadi harapan ini tentu saja sejalan dengan visi dari Stisipan Raya adalah sebagai perguruan tinggi sosial politik yang berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat menuju persaingan global. Jadi di sini ada perguruan tingginya memang kita orientasi adalah sosial politik, nyambung. Kalau bicara dengan PMI ada kegiatan sosial, dan kegiatan sosial itu sebenarnya sudah hampir per triwulan kita laksanakan, ya. Kegiatan-kegiatan itu merupakan agenda kegiatan mahasiswa, dan dengan dibentuknya KSR tentu saja ini lebih terprogram, ya, lebih terarah. Oleh karena itu tentu kami akan terus meminta bimbingan, meminta pembinaan dari Palang Merah Indonesia Kabupaten Pandeglang supaya ini bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap pemerintahan Kabupaten Pandeglang maupun kegiatan sosial khususnya di Kabupaten Pandeglang. Bapak dan Ibu, para peserta, para mahasiswa yang saya hormati, bahwa di Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, maka penyelenggaraan pendidikan tinggi itu tadi sudah disebutkan oleh saudara Ketua Panitia, disebut pada orientasi Tridharma perguruan. Maka orientasi tadi tidak hanya mahasiswa dituntut duduk di kelas belajar melalui pendidikan dan pengajaran, tetapi mahasiswa juga melakukan riset dan melakukan pengabdian pada masyarakat atau PKM. Nah, kegiatan pengabdian pada masyarakat ini menjadi tuntutan baik bagi mahasiswa maupun dosennya. Bagi mahasiswa adalah masuk pada kegiatan intrakurikuler, artinya ada nilai SKS, ada bobot SKS, dan juga dukungan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan intrakurikuler itu dinilai memperoleh capaian SKS melalui kegiatan pengabdian masyarakat itu sebanyak 3 SKS bobotnya. Lalu ekstrakurikulernya adalah mengembangkan minat dan tentu saja bakat-bakat para mahasiswa yang harus disalurkan. Jadi kita terkadang dengan era sekarang ini ada khawatiran bahwa perguruan tinggi jadikan basis untuk pergerakan-pergerakan yang seperti tadi gapatan, ISIS dan lain-lain. Nah, kita mencoba
perguruan tinggi STISIP Banten Raya mengeliminasi atau memprotek gitu ya, bahwa kegiatan mahasiswanya adalah pada kegiatan yang konstruktif, menunjang pada pembangunan dan juga mengembangkan jiwa-jiwa mandirian pada mahasiswanya. Terkait dengan itu, kita saja mengacu pada PP ya, Peraturan Pemerintah Nomor 4 2014 tentang bagaimana pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi. Maka kami memberdayakan semua dosen ya, agar dosen-dosen kita ini juga sama kewajibannya, tidak hanya mengajar. Jadi tidak hanya memberikan materi di kelas, tetapi dosen dituntut sebagai pelaksana kegiatan PKM. Maka dosen dituntut untuk mampu memberikan penyuluhan, pembinaan, membimbing mahasiswa, termasuk menjadi instruktur atau narasumber di beberapa kegiatan. Nah, kaitannya dengan KSR yang dibentuk ini tentu saja kami berharap antara dosen dan mahasiswa matching ya. Mahasiswa melalui UKM, kegiatan mahasiswa KSR ya. Jadi UKM, KSR, unit STISIP Banten Raya ini setelah ini resmi kita mendapatkan SK sebagai suatu unit dari Kepala Merek di Kabupaten Pandeglang, maka sudah dimulaikan merekrut keanggotaan sebanyak-banyaknya sebagai sukarelawan, sukarelawati di STISIP Banten Raya. Jadi ini nanti tolong terus disosialisasikan pada para mahasiswa ya, dan juga para dosen supaya ini merekrut keanggotaan yang sebanyak-banyaknya, termasuk nanti pada penerimaan mahasiswa baru ya, penerimaan mahasiswa baru agar bisa mempromosikan kepada adik-adik kelas. Tentu saja kami sangat berharap ya, bahwa KSR yang dibentuk ini langsung bekerja, tidak hanya kucing ya, berbentuk cicing ya. Jadi sudah seremonial ini biasanya selesai ya. Nah, saya tidak berharap itu ya, karena di kampus itu adalah aktif. Dan dengan aktif itu banyak memberikan pengalaman, pembelajaran ya, yang nanti akan sangat berguna bagi para mahasiswa ya, sekarang dan yang akan datang ya. Jadi aktif terus ya. Nah, kita ada UKM yang lainnya tidak perlu berebut anggota. Nah, promosi penawaran adalah hal yang biasa. Satu orang mahasiswa ikut beberapa UKM itu bagus. Jadi pengalaman saya ketika jadi mahasiswa, saya ikut beberapa UKM. Yang penting bisa mengatur waktu. Jadi ada mengatur waktu, ikut UKM-nya pramuka, ikut UKM-nya pers, ikut UKM-nya olahraga dan sebagainya, itu boleh. Ya. Nah, UKM yang ada di Kabupaten di STISIP Banten Raya kita sudah coba tetapkan, mari dengan teman-teman BEM dan HMJ. Jadi kita di sini ada terbentuk, ada organisasi mahasiswa, ada badan eksekutif mahasiswa, kemudian di jurusan ada himpunan mahasiswa jurusan administrasi negara, terus himpunan mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan, lalu ada UKM KSR, PMI, ada UKM kepramukaan, UKM olahraga, UKM koperasi, UKM pers kampus, dan UKM kesenian. Jadi kita luar biasa ini, terus mudah-mudahan ini semuanya berjalan. Ya. Untuk sementara sekretariat kita masih bergabung saja dengan teman UKM, HMJ dan BEM sambil kami terus memikirkan. Jadi kami sebenarnya sudah merencanakan untuk kemahasiswaan itu satu gedung tersendiri. Jadi ada satu gedung sendiri kegiatan mahasiswaan dan mulai BEM, HMJ, UKM itu satu gedung. Ya. Tetapi kami tadi dengan kemampuan kita sendiri tentu saja kita pembangunannya mungkin kita rencanakan secara bertahap ya.
Dua gedung bertingkat ini memang kita baru cukup untuk pemenuhan proses belajar mengajar, ya, kemudian perkantoran, ya. Jadi layanan administrasi sudah terpenuhi, ruangan jurusan, ruangan perpustakaan sudah lumayan representatif, ya. Kemudian sedang penataan di tampilan muka bagian depan sudah dipersiapkan untuk perparkiran, dan mungkin saya ingin nanti masuk kuliah itu sudah ada gapura, jadi ada gapura Yayasan Pendidikan Mantaraya Pandeglang, jadi masuk sudah ada gapura, dan perkoperasian sudah di bawah, sudah nampaknya sudah aktif, ya. Tinggal kita memikirkan, ya, mudah-mudahan kalau nggak tahun ini ya tahun depan sudah mulai dirancang khusus untuk gedung kemahasiswaan, ya harapannya yang menjadi pengurus ini jangan dulu lulus, ya, supaya mencicipi gedungnya gitu maksudnya. Tapi kalau pengen lulus ya lulus saja. Nah nanti alumni kan bisa masuk lagi ke sini, ya. Jadi kita ada alumni itu masih bagian dari internal kita, ya. Maka kita melakukan rekam jejak, terus melakukan rekam jejak melalui ID, ya. Kita buat sistem di mana kita alumni ada di mana saja, bekerja di mana saja itu terdetek. Kita melakukan rekam jejak. Jadi alumni itu bukan berarti lepas, ya. Dia lepas karena tugas, karena bekerja, bagian, tapi sebenarnya masih terikat di internal kampus. Tentu saja harapan ini di Sipan Raya dapat menjadikan salah satu unit di Kepala-Pemerintahan di Kabupaten Pandeglang, ya. Dan kerjasama ini mudah-mudahan teman-teman KSR sudah mengajukan ke saya, Pak, kami ingin ada latihan gabungan. Jadi nanti ada program-program yang memang harus segera direalisasikan untuk meningkatkan tadi kegiatan KSR di kampus, ya. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pengurus, ya, Bank Merah Indonesia Kabupaten Pandeglang, sangat terbuka, 24 jam terbuka sisi Pantaraya. Mau mampir ke sisi Pantaraya lewat mau ke Rangkas atau pulang dari Rangkas, mampir di sini saja. Dan kebetulan juga tenaga pengajar, ada para pejabat juga di sini, Pak. Jadi mantan kepala dinas sosial Pak Yudan sekarang dia di PP3 Mampir. Ada beberapa tenaga pengajar, ada 3 kategori yang dipunyai. Ada tenaga pengajar dan dosen tetap, artinya dia tidak bekerja kemana-mana, dosen full di sini. Kemudian ada tenaga pengajar dari pensiunan, umumnya dari pejabat pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang. Ada Pak Haji Herman, Pak Haji Sudirman, Pak Haji Suwito, Pak Suara, ya, termasuk Pak Dahlan, ya. Di semua kami merekrut di yayasan itu. Kemudian ada sebagian lagi tenaga pengajar yang memang masih aktif sebagai pejabat di pemerintahan Kabupaten Pandeglang di beberapa instansi yang ada. Jadi sangat kompleks, ya. Dan harapan ini tentu saja dengan kekompleksan dosen bisa memberikan kompetensi yang bagus bagi mahasiswa dan lulusan SD Pantaraya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kita berharap kerjasama ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan program-program yang perlu segera diselesaikan kita wujudkan bersama-sama. Dan dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, orientasi kepala-pemerahan bagi mahasiswa Sisip Pantaraya pada hari ini tanggal 30 Januari 2016 secara resmi dibuka.
tugas ya, dalam pekerjaan buat unit atau UKM KSR di Sebateranya. Ilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sutoto SPD MSI yang telah menyampaikan sambutannya sekaligus membuka